Macaca fascicularis atau monyet ekor panjang merupakan salah satu satwa liar yang termasuk dalam ordo primata yang dikenal luas di Indonesia. Walaupun kehadirannya bisa dijumpai di berbagai tempat di penjuru negeri, menurut Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN, pada 7 Maret 2022, status monyet ekor panjang yang sebelumnya berstatus rentan kini telah berubah menjadi terancam punah atau endangered. Ya, rusaknya habitat, perburuan, perdagangan ilegal, konflik dengan penduduk, dan eksploitasi satwa ini untuk berbagai keperluan manusia membuat hidup monyet ekor panjang kian terancam. Populasinya menurun 40% selama 42 tahun terakhir di seluruh dunia. Bahkan diprediksi jumlahnya akan terus menurun hingga 50% selama 3 generasi mendatang. Lantas apa langkah antisipasi kita dalam menjaga populasi monyet ekor panjang dari kepunahan ini? Kebijakan apa yang diperlukan dalam melindungi satwa yang punya peran penting dalam ekosistem ini? Saya Eliza Hasan, kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya dalam Green Talk. Ya, sudah hadir melalui telekonferensi Femke Den Haas, co-founder Jakarta Animal Aid Network dan Kepala Divisi Giant Wildlife, serta juga telah bergabung bersama kami Reza Maulana, akademisi ilmu lingkungan. Ya, terima kasih Femke dan juga Reza telah bergabung bersama kami. Ini kalau kita lihat tadi, mungkin saya ke Reza terlebih dahulu. Reza, apa mungkin tanggapan Anda dengan status konservasi monyet ekor panjang ini? Apakah memang betul bahwa saat ini jumlahnya memang mengalami penurunan yang signifikan? Ya, jadi kalau kita mengacu kepada penelitian terbaru oleh IUCN itu memang yang dibicarakan adalah tren secara global ya. Jadi secara umum di Asia itu monyet ekor panjang mengalami penurunan. Dan seperti yang sudah dikatakan memang dalam 42 tahun terakhir itu populasinya menurun 40% ya. Jadi trennya itu menurun atau declining trend. Dan di negara-negara tetangga seperti misalkan di Laos ya, sudah mengalami penurunan sampai 90%. Jadi hanya tersisa 300 sampai 500 individu saja, dan bahkan di Bangladesh itu monyet ekor panjang sudah punah secara lokal gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi lampu merah bagi Indonesia, bagaimana kondisi di sini, apakah sudah siap itu, dan bagaimana praktik yang ada di lapangan mengenai monyet ekor panjang gitu ya. Kalau ini dianggap menjadi lampu merah untuk monyet ekor panjang, tadi bahkan di Laos aja sudah hampir 90%, kalau di Indonesia sendiri bagaimana populasinya? Kalau di Indonesia mungkin pertanyaannya lebih cocok ditanyakan kepada KLHK ya, karena saya sebagai akademisi, kami dengan teman-teman rekan-rekan peneliti itu juga berdiskusi, memang sejauh ini sepertinya belum ada data pasti tentang keseluruhan monyet ekor panjang di Indonesia, karena memang persebaran itu kan luas sekali ya, dari barat ke timur gitu, dan terpetak-petak gitu, dan tidak di semua tempat itu persebarannya populasinya sama. Misalkan di Taman Nasional Tanjung Puting itu perkiraan sekitar 13.000 sampai 23.000, kemudian di Gunung Kidul ya mungkin sekitar 5.000 sampai 6.000, kemudian di Pangandaran sekitar 195, kemudian di Jakarta ya Muara Angke dan Kapuk itu sekitar 118 ya. Jadi berbeda tempat populasinya berbeda-beda, dan sejauh ini belum ada nilai sistematis jumlahnya berapa ya. Dan yang saya ketahui baca berita dan BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, memang masih menunggu hasil nih survei populasi di Indonesia itu ada berapa gitu. Dan ada juga ajakan untuk mengajak NGO, organisasi dan perguruan tinggi untuk melakukan survei ini, study. Karena kan ibaratnya kita harus tahu ya jumlahnya berapa gitu, jangan sampai ibaratnya orang yang tidak tahu saldo banknya berapa tapi kita belanja terus nanti kita nggak tahu habis gitu kan, seperti itu. Femke, Anda mungkin memiliki data terkait dengan monyet ekor panjang di Indonesia kah? Karena kalau kita lihat kan selama ini juga banyak sekali sebenarnya laporan yang mengatakan ya itu tadi, masyarakat mungkin cukup tahu bahwa monyet ekor panjang ini masih banyak di kita, karena masih banyak juga yang
menganggap ini sebagai hama yang mengganggu seperti itu. Nah, tapi data dari Anda sendiri seperti apa? Ya, yang kita lihat monyet ekor panjang adalah jenis primata yang sangat sosial, sangat unik ya. Mereka hidup berkelompok, berkeluargaan, dan mereka dengan mudah adaptasi dengan habitat yang baru. Betul. Jadi di mana ada banyak kerusakan habitat, mereka lebih mudah beradaptasi di kebun-kebun karet atau di perkebunan masyarakat. Di mana monyet jenis primata lainnya akan tidak bisa beradaptasi, contoh awa atau orangutan. Mereka memang murni hidup di hutan tropis karena mereka lebih sulit untuk beradaptasi. Oke. Di situ masyarakat terlalu mudah, terlalu cepat bilang, oh jumlahnya banyak, jumlahnya over. Itu hanya karena mereka yang paling sering kelihatan, karena itu mereka lebih mudah berdekatan dengan manusia di hutan-hutan yang bukan hutan primer ya. Makanya yang paling sering kita menemukan kemanapun kita pergi di Indonesia adalah utama monyet ekor panjang karena lebih mudah dilihat. Nah, belum tentu datanya hanya yang visual yang kita lihat, itu data yang bisa gunakan sebagai data penelitian ya kan, itu perlu ada survei yang dilakukan oleh para peneliti. Yang sayangnya selama ini yang kita melihat yang terjadi adalah penelitian yang kebanyakan dilakukan adalah penelitian yang bukan netral, yang dilakukan oleh usaha-usaha yang punya kepentingan untuk melakukan harvesting ya, atau pengambilan monyet dari alam. Jadi ini sangat penting sekali, dan juga di Indonesia kita ada banyak subspesies di mana selama ini belum ada perhatian per subspesies. Jadi contoh di Pulau Karimun Jawa ada monyet ekor panjang tersendiri. Mereka jenis tersendiri, kepalanya lebih hitam. Mereka juga punya budaya berbeda dengan monyet ekor panjang di wilayah yang lain. Jadi ini sangat menarik sekali. Di Indonesia kita punya banyak sekali subjenis yang semua perlu perhatian. Di mana ada beberapa subjenis yang memang sudah terancam punah dikarenakan habitatnya mereka semakin menyempit. Nah itu dia ancamannya. Tadi selain dengan habitat mereka yang semakin menyempit, ancaman lainnya tuh apa sih sebenarnya, Femke? Ancaman utama yang kami lihat ya, kalau saya sendiri kan sudah urus perlindungan monyet ekor panjang sudah lebih dari 20 tahun. Dan saya melihat kejadian ini di mana monyet ekor panjang masuk di list IUCN sebagai endangered, dengan rasa sedih, tapi juga ada harapan bahwa sekarang akhirnya mudah-mudahan ada lebih banyak perhatian dari pemerintah, dari masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap jenis primata ini. Kami melihat karena kami melakukan banyak kegiatan untuk menghentikan penyelundupan satwa-satwa liar, monyet ekor panjang ini dieksploitasi dalam jumlah yang susah dihitung. Kita hampir tiap bulan mendapat monyet-monyet yang hasil sitaan, yang dalam proses diselundupkan di dalam bis, di dalam angkut transportasi, dan semua tujuannya itu ke pasar-pasar burung. Nah, yang kami bisa rescue kan hanya sedikit sekali. Jadi ini kalau kita lihat online perjualannya monyet ekor panjang untuk dijadikan pet animal itu banyak sekali. Dengan mudah sekali saat ini masyarakat bisa membelikan bayi-bayi monyet ekor panjang, dan ini harus segera dihentikan karena dampaknya ke populasi di alam itu sangat luar biasa. Mereka harus membunuh induknya, juga berbagai anggota keluarganya untuk mendapatkan bayi-bayi ini yang habis itu dijual belikan demi hiburan atau ya demi kepentingan warga ingin memelihara. Nah sayangnya kita malah melihat ada tren sekarang yang terjadi dengan semakin banyak artis ya, notabene public figure yang seharusnya memberi contoh yang baik, yang seharusnya mereka peduli dengan alam Indonesia, mereka malah mengeksploitasikan satwa untuk
like dan konten di sosial media mereka, dan kebanyakan yang mereka gunakan adalah monyet ekor panjang, bayi-bayi ini yang sangat-sangat menderita. Jadi ini penderitaan yang luar biasa dan juga ada dampak yang sangat besar terhadap monyet ekor panjang di alam. Oke, baik. Ini tadi memberikan dampak yang sangat besar di alam. Nah, tadi apalagi bahwa ini tentunya akan berpengaruh pada ekosistem juga. Mungkin Reza bisa diceritakan tentang dampaknya bagi ekosistem bila memang monyet ekor panjang ini nantinya akan punah. Ya, jadi seperti yang kita tahu, monyet ekor panjang itu adalah satwa liar ya, bukan hewan peliharaan, bukan hewan domestik. Jadi tugas mereka, peran mereka, program mereka ada di alam. Kita sering menggunakan istilah monyet ekor panjang ini sebagai petaninya hutan. Kenapa disebut sebagai petani hutan? Karena mereka itu akan memakan buah-buahan ya, kemudian mereka seperti yang sudah disampaikan oleh FMK, mereka tuh senang menjelajah, mereka berpindah tempat, dan ketika mereka berpindah tempat, mereka jatuhkan itu biji buah. Nah, biji buahnya itu yang akan tumbuh jadi pohon baru. Ini kan adalah suatu mekanisme dari alam ya, dari hutan, bagaimana hutan itu dapat meregenerasi dirinya sendiri. Coba dibayangkan kalau di hutan itu tidak ada monyet ekor panjangnya gitu. Kan berarti hutan ini tidak mampu untuk beregenerasi, menumbuhkan pohon baru dan lain sebagainya. Yang mana kita tahu pohon, apalagi di hutan yang jumlahnya banyak itu berperan untuk menangkap karbon ya, kemudian meresap menjadi cadangan air dan lain sebagainya. Yang mana kalau misalkan semakin banyak juga perusakan pada hutan, monyet ekor panjangnya tidak ada, bisa menjadi bencana alam seperti misalkan longsor, banjir dan lain sebagainya. Makanya monyet ekor panjang itu harus ada di alam, bukan ditangkapi untuk dipelihara gitu ya. Betul, betul. Oke, apalagi tadi kalau kata Femke, sekarang kita makin menemui monyet ekor panjang menjadi sebuah konten ya. Ini sangat disayangkan. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini Reza dan juga Femke usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Green Talk. Kembali bersama kami dalam Green Talk. Reza, ini kalau kita lihat kan beberapa waktu juga ada sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi monyet ekor panjang menggelar aksi di KLHK untuk memprotes perdagangan ilegal monyet ekor panjang yang sebenarnya marak terjadi di pasar hewan dan secara online. Tadi juga sudah sedikit dipaparkan oleh FMK terkait dengan hal ini. Nah, yang terjadi adalah ini kan hal ini terjadi karena tanpa adanya pengawasan dan tindakan dari pemerintah yang mungkin belum tegas terkait dengan hal ini. Tapi dari Anda melihat hal ini tentunya seperti apa sih sebenarnya data perdagangan monyet ekor panjang kita? Ya, jadi untuk kegiatan di KLHK itu kebetulan saya juga hadir ya waktu itu. Jadi memang ada semacam demonstrasi ya, aksi damai, kemudian mediasi dengan pihak KLHK. Kalau dari sisi KLHK sepertinya tegas ya mengatakan bahwa monyet ekor panjang itu bukan hewan peliharaan. Jadi bukan jenis yang untuk diperdagangkan dan memang memperdagangkannya tanpa izin, tanpa surat dan lain sebagainya itu ilegal. Jadi kalau yang ada di pasar-pasar burung itu ilegal, sudah dipastikan ilegal ya. Itu hasil selundupan. Karena Mas Reza, kalau kita tahu bahwa Indonesia kan masih aktif melakukan ekspor monyet hingga tahun 2020 sebenarnya. Iya, betul. Ini ekspor mungkin yang dimaksudkan ekspor dari pemerintah ya untuk keperluan biomedis itu memang ada penelitiannya tersendiri. Jadi perlu dibedakan ya. Kalau untuk pemanfaatan pada saat itu karena statusnya masih tidak dilindungi ya, jadi masih boleh. Jadi memang ada pemanfaatan jumlahnya misalkan 1.500 gitu. Itu sudah melalui perhitungan dan riset terlebih dahulu oleh BRIN. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau tindakan-tindakan
jual beli, perburuan yang dilakukan di luar konteks ya, di luar pemanfaatan keilmuan yang tanpa perhitungan, ya perburuan seperti yang PMK jelaskan, membunuh induk dan lain sebagainya. Ini kan ilegal dan tidak terdata. Ini yang menjadi masalah sebetulnya. Dan rekan-rekan NGO juga sempat melakukan pendataan, setidaknya di Facebook ya, di platform Facebook itu untuk bayi monyet yang dijual per 2020 itu mencapai 5.000 individu. Dan kita perlu bayangkan kalau mereka menangkapnya ini secara ilegal ya, tidak terregulasi, itu kemungkinan besar mereka harus membunuh induk. Jadi ketika kita bicara 5.000 individu dikeluarkan dari hutan, berarti kan ada 5.000 induk yang mati juga dong. Berarti jumlahnya tidak 5.000 ya. Kalau misalnya kita pakai logika, berarti 10.000 monyet yang keluar dari hutan. Itu baru dari Facebook, belum dari Instagram, belum dari YouTube, saya juga sempat lihat. Belum yang secara offline ya, yang PMK dan rekan-rekan suka menemukan dan menggagalkan, lain jumlahnya kan pasti banyak sekali. Dan ya itu memang tidak terdaftar ya. Oke, artinya data terkait dengan perdagangan monyet ekor panjang ini sejauh ini masih belum terbuka menurut Anda? Iya, dan sifatnya memang masih sporadis karena banyak yang dilakukan secara ilegal. Mungkin kalau ini dilakukan secara legal, kita dapat meminta data, kita dapat ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau yang secara ilegal itu kan dilakukan semua orang, ya seperti yang PMK sampaikan juga kadang artis, selebritis yang tidak punya kepentingan apa-apa tentang satwa dan lingkungan kok lakukan ini. Gitu. Jadi kan semua orang bisa melakukannya dari handphone, dari Facebook dan sebagainya. Oke, Femke, nah pengawasan dan tindakan seperti apa sih yang perlu dilakukan terkait dengan hal ini? Nah, sebenarnya pertama yang harus dilakukan segera adalah hentikan seluruh penjualan monyet ekor panjang. Ini hal yang harusnya cukup mudah. Dan untuk tracking di mana saja monyet saat ini dijual belikan, itu pertama di pasar-pasar burung kita melihat monyet ekor panjang, bayi-bayi dalam kondisi sangat ketakutan, sangat sakit, penderitaan yang sangat luar biasa. Ini terjadi saat ini di mana-mana secara terbuka. Pasar burung Surabaya, Denpasar pun jual. Dari Denpasar itu monyet didatangkan dari Sumatera. Jadi ini sebenarnya juga ada pelanggaran yang cukup penting ya dan urgent untuk segera dihandle gitu, karena monyet ini datang dari luar Bali, di Jakarta, di Jatinegara, di Pasar Pramuka. Di sana saat ini monyet masih dijual belikan secara terbuka dan ini segera harus dihentikan. Selain itu penjualan online ya harus juga di stop. Jadi seorang harus tidak lagi memelihara satwa liar dan termasuk monyet ekor panjang yang saat ini sangat banyak sekali orang jual belikan dan semakin tren orang malah expose dengan bangga bahwa mereka punya bayi monyet. Jadi ini harus segera dihentikan. Ini bukan hanya gara-gara status ya, ini juga dari sisi penderitaan dan juga dari sisi keamanan masyarakat. Dengan keberadaan monyet ekor panjang sebagai satwa pemeliharaan ya, di rantai, di dalam kandang, monyet ini akan menjadi penyakit ya. Monyet ini bukan monyetnya yang membawa penyakit, tetapi monyet ini akan menangkapi penyakit dari warga-warga di sekitar, karena kita saling zoonosis sangat cepat bisa mentransfer. Jadi monyet nanti bisa ada banyak penyakit yang muncul seperti tuberkulosis, hepatitis yang juga sangat berbahaya untuk anak-anak. Jadi dari sisi ini aja kita udah bertahun-tahun minta adanya larangan pemeliharaan primata demi keamanan masyarakat. Monyet juga dengan mudah selain jatuh sakit dan bisa menularkan penyakit itu bisa juga melakukan trauma ya, trauma jika monyetnya sudah ada lebih besar dan nanti taringnya muncul, insting liarnya dia muncul, dia merasa ditekan, dia merasa ketakutan dengan banyak orang di sekitar. Karena ya kita jangan pernah lupa ini satwa liar yang seharusnya hidup di alam bebas. Dan jika mereka berada di lingkungan kita, di kota, mereka selalu ada rasa takut dan ingin membela diri. Jadi pasti bisa terjadi luka, bisa menyerang anak-anak. Jadi harus ada segera
larangan untuk pemeliharaan primata, termasuk monyet ekor panjang. Iya. Semua primata. Semua primata. Tapi kalau dilihat di sini tantangan untuk menghentikan perdagangan ilegal ini apa sih sebenarnya, Femke? Saya cuma melihat selama ini belum ada perhatian ke isu ini ya. Kita sebagai LSM yang bergerak di perlindungan satwa liar selama ini merasa dengan isu monyet ekor panjang kita nggak didengar karena oke, kita lihat dari sisi statusnya mereka. Kalau dulu dibilang masih banyak, tapi belum ada data saintifik yang bisa membuktikan itu. Selain itu, yang kita selama ini berharap bisa dapat lebih banyak perhatian adalah penderitaan dan risiko terhadap warga. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan pelarangan pemeliharaan primata, karena tidak ada yang diuntungkan dari situ, sama sekali. Semua pihak rugi dari sisi kesejahteraan satwanya, dari alam yang terus di mana terus monyetnya di harvesting, di mana juga ada banyak korban lainnya dalam proses ini, dari sisi penyakit ya, kesehatan. Jadi ini sangat merugikan kita semua kalau bisa dibilang seperti ini. Dan selama ini yang terjadi monyet dipelihara saat masih lucu-lucu, saat masih kecil, saat masih muda dibawa kemana-mana, saat masih muda dihandle oleh pemiliknya yang merasa ini eksotis, dia dapat banyak perhatian dengan memelihara monyet. Tapi setelah monyet itu sudah lebih besar, sulit untuk dihandle, ada beberapa hal yang terjadi. Atau dia cuma memelihara di rantai dan jarang dilihat, jarang dikasih perhatian. Yang sering terjadi di situ, akhirnya rantai masuk ke dalam badan karena monyetnya semakin besar, akhirnya dia mati karena tetanus atau alasan lainnya gitu, karena kurang diperhatikan. Dari ini penderitaan satwa yang luar biasa, dan ini juga pelanggaran. Atau monyetnya dibuang di taman atau di tempat yang tidak sesuai, di mana monyetnya bingung, kelaparan, dan bisa menyerang warga karena dia coba untuk curi, warga takut. Nah, ini konflik yang saat ini terjadi terus menerus, dan ini sangat berbahaya. Dan selama ini kami selalu dipanggil, ini ada monyet lepas, tolong ditangkap, ini ada monyet lepas, tolong diamankan. Dan kita selalu melakukan itu, tetapi kita juga mau melihat ada pelarangan, karena selama tidak ada pelarangan ini akan terus terjadi. Warga pelihara monyet dibuang, terus tim dari PKSTA atau tim dari kita bersama, ataupun saat ini damkar yang mengurus juga urusan monyet, mereka yang turun ke lapangan. Nah, saya mau nanya, damkar punya pengalaman nggak dengan handling satwa, dengan mengamankan satwa? Jangan sampai nanti juga ada salah prosedur yang melanggar kesejahteraan satwa ini, seperti itu. Oke, baik. Femke dan juga Reza, kita akan lanjutkan perbincangan ini tentunya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Green Talk. Kembali bersama kami. Kita beralih ke rehabilitasi monyet ekor panjang ini. Saya kembali ke Femke. Nah, kalau kita berbicara rehabilitasi ini mungkin Anda bisa ceritakan tentang upaya rehabilitasi monyet ekor panjang dan juga konservasi yang dilakukan oleh Joan ini. Sejak didirikan sudah sangat komitmen untuk melindungi dan mengamankan monyet ekor panjang dan berkampanye demi kesejahteraan monyet ekor panjang yang lebih baik. Selain monyet ekor panjang juga Macaca nemestrina atau Brook ya, karena mereka juga jenis yang paling banyak dieksploitasi. Dan kita pada saat kita mulai sebelum yayasannya juga terdaftar, kita waktu sudah mulai bergerak sebagai tim di perlindungan satwa liar di Indonesia. Saya bicara tahun 2002 ya, sudah lama sekali. Kita melihat monyet ekor panjang sering dipelihara, sering diperdagangkan, dan banyak sekali yang secara terbuka dijual belikan. Jadi penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, dari situ kita komitmen untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi dan juga kampanye
untuk menghentikan perdagangan ini. Sayangnya sampai sekarang 20 tahun kemudian perdagangan ini belum bisa dihentikan. Jadi kadang saya merasa frustrasi di situ karena sekali lagi tidak ada yang menguntungkan kita sama sekali, tidak ada keuntungan dari perdagangan ini. Ini jelas melanggar dan ini juga ada dampak terhadap satwa di alam. Nah, yang kami lakukan adalah jika ada monyet, paling banyak monyet yang kita terima adalah monyet ekor panjang yang bekas pemeliharaan orang yang akhirnya dibuang sama pemiliknya di lokasi yang tidak cocok. Kadang mereka berpikir sebagai pemilik, oh ini lebih baik, monyet saya udah mulai besar, dia harus kembali ke alam. Tapi caranya tidak seperti itu. Rehabilitasi satwa liar tidak semudah itu. Bukan hari ini masih dipelihara dan diberikan makan dan dirantai dan dirawat sehari-hari, terus besoknya diambil dan ditaruh di tempat yang liar. Monyet ekor panjang adalah satwa primata yang hidup dalam kelompok. Mereka sangat sosial, mereka saling melindungi dan mereka saling belajar. Jadi tidak bisa secara sendirian ditaruh di hutan, pasti akan dibunuh sama kelompok-kelompok yang di alam. Jadi proses ini butuh waktu yang cukup lama untuk healing ya setiap individu yang kita amankan. Setiap individu memiliki trauma yang semua memiliki trauma yang sama ya, kehilangan induk, tapi setiap individu adalah karakter yang berbeda. Ada yang lebih berani, ada yang lebih takut, ada yang butuh waktu lebih lama. Nah, rata-rata kita butuh 6 bulan untuk waktu healing, yaitu dari sisi karantina, mereka masuk karantina dulu selama hampir 3 bulan. Kita harus cek berbagai penyakit. Kebanyakan monyet yang kita terima adalah monyet yang kena tuberkulosis ya, atau kena penyakit lainnya. Kebanyakan sih healing secara mental juga sangat penting. Habis itu kita buatkan kelompok, mereka harus jadikan satu kelompok kembali. Kita lakukan sosialisasi di fasilitas khusus, di mana mereka bisa interaksi. Akhirnya mudah-mudahan ke depan bisa ada proses pelepas liaran. Jadi proses ini panjang sekali. Oh iya, proses yang panjang tidak bisa dipotong begitu saja artinya tadi. Tapi ini adakah mungkin kolaborasi yang dilakukan oleh Jaan sendiri dengan organisasi lainnya, Femco, untuk tadi menjalani proses panjang ini pastinya? Iya, kalau Jaan atau JSI ya, kalau Jaan Satwa Liar khususnya bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya di BKSDA Jawa Barat, di mana kita memiliki pusat khusus untuk rehabilitasi monyet ekor panjang. Fokus kami adalah menghentikan topeng monyet. Jadi semua topeng monyet karena sudah ada larangan secara nasional bisa diamankan dan bisa langsung dilakukan evakuasi atau penyelamatan ke pusat rehabilitasi kami, di mana mantan topeng monyet bisa ikut proses rehabilitasi dan semoga juga bisa pelepas liaran. Tapi ini sangat tergantung dari kondisi mereka. Nah, selain itu ya mitranya berarti ya mitra paling penting adalah BKSDA Jawa Barat dan juga BKSDA di banyak wilayah lainnya, karena kita sering membantu untuk evakuasi monyet ekor panjang sampai juga di Bali. Dan proses pelepas liaran juga dilakukan bersama. Reza, Anda sendiri menanggapi terkait dengan upaya rehabilitasi dan juga konservasi saat ini seperti apa? Ya, jadi memang seperti yang disampaikan Bu Femco ya, sudah ada upaya terus-menerus ya, jadi bukan sesekali, ini adalah upaya yang terus-menerus. Jadi JSI bersama dengan pemerintah, KLHK, BKSDA setempat itu melakukan ya rescue, kemudian rehabilitasi, kemudian dilepas liarkan kembali ke alam. Hanya saja yang ingin saya sampaikan adalah tidak cukup untuk melakukan aksinya, tapi kita harus melakukan mitigasi juga. Jadi bagaimana kita bisa mencegah supaya monyet-monyet ini tidak perlu direscue, tidak perlu direhabilitasi, tidak perlu dilepas liarkan kembali. Bagaimana caranya? Yaitu salah satunya dengan menghentikan dan menutup pasar-pasar burung atau pasar satwa. Kalau memang hitam di atas putihnya sudah tidak boleh diperjualbelikan, ya harusnya kan tidak ada tempat untuk memperjualbelikan monyet ekor panjang tersebut ya. Itu yang harus dilakukan juga.
Tapi itu tadi kalau kita dengar apa kata VMK kan terkait dengan perdagangan ilegal ini masih belum bisa dihentikan. Nah, kalau tanggapan Anda, kenapa ini samakah berkata demikian atau memang apa sih yang membuat ini belum bisa dihentikan sebenarnya? Iya, jadi sebetulnya kalau bicara pasar satwa itu penertiban itu kan sudah sering ya. Jadi seperti misalkan contoh untuk kasus lain topeng monyet itu sudah dilarang dari 2014 sudah tidak boleh. Pasar satwa juga sudah pelan-pelan mulai berkurang, cuma ya mempertahankan yang baik ini ya. Jadi kadang-kadang seperti lupa lagi nih apa yang sudah dikerjakan gitu, kok topeng monyet ada lagi, pasar satwa ada lagi, yang dijual juga bermacam-macam. Ditambah lagi di era media sosial ini kok yang tadinya offline ya perdagangan kok jadi online, yang tadinya hanya dilakukan oleh orang-orang kok dilakukan oleh public figure, artis, selebriti dan sebagainya, dan dianggap lumrah. Jadi bukannya kita menyelesaikan masalah yang ada, malah masalah ini bertambah terus gitu. Saya punya data gitu ya dari rekan-rekan NGO itu di awal tahun 2020 itu ada lonjakan kenaikan konten bayi monyet di YouTube di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan dari tahun sebelumnya 2019 dan 2018. Bertepatan juga dengan memang pada saat itu ada ya beberapa selebriti yang viral karena pelihara bayi monyet gitu. Dan bila kita cek trennya juga postingan di Instagram misalkan yang tadinya sedikit ya sekitar masih di 200-250 di tahun 2019 itu meningkat menjadi 1.000, lebih dari 1.000 di tahun 2020 dan di 2021 itu 2.000 lebih gitu. Berarti kan ini ada sesuatu yang baru yang memperburuk masalah gitu, yang mana sumbernya dari sosial media, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Saya tidak tahu motifnya apa, mungkin untuk kesenangan atau mungkin untuk hiburan kah atau untuk kepentingan pribadi, menjadikan sebagai tontonan hiburan, entertainment dan lain sebagainya, tapi merusak dan mengganggu upaya yang sudah dilakukan oleh JSI, pemerintah dan tentunya lembaga-lembaga lain selama ini ya. Oke, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Green Talk. Nah, mungkin apa yang akan terjadi sebenarnya Reza bila banyak orang yang akhirnya menjadikan satwa liar ini seperti makaka, seperti monyet ekor panjang ini hewan peliharaan mereka? Seperti yang sudah disampaikan ya, bahwa makaka itu kan hewan sosial. Jadi misalkan di hutan mangrove mereka bisa hidup 10-20 individu, kalau misalkan di hutan primer misalkan 20-30 individu. Seperti yang sudah disampaikan juga, mereka itu belajar dari satu sama lain ya. Dan bayi makaka itu biasanya hidup dengan induknya itu cukup lama ya, jadi sekitar 2 tahun lah gitu. Jadi dengan kita memelihara bayi monyet saja itu sudah termasuk kekejaman, karena kita memisahkan dari alaminya mereka gitu. Dan ada penelitian oleh Social Media Animal Cruelty Coalition ya, jadi koalisi kekejaman satwa di sosial media, yang mengatakan memelihara bayi monyet itu juga kekejaman. Jadi kita itu melakukan tindak kekejaman, kita memisahkan bayi monyet dari induknya, kita tidak membiarkan mereka dapat hidup sebagaimana mereka mestinya. Monyet ekor panjang adalah satwa arboreal ya, yang tinggalnya di pohon, tapi di rumah mereka tinggalnya di lantai atau di kurung atau bagaimana. Itu kan sangat tidak wajar, dan tentunya monyet pasti akan dewasa ketika dia sudah dewasa, keluar taring, keluar cacar, sudah birahi. Perilakunya pasti berbeda, dan banyak sekali kasus monyet yang dibuang, dan ini fakta ya.
Karena yang menyelamatkan pasti yang dipanggil juga Bu PMK juga biasanya. Tolong dong selamatkan, tolong dong rescue. Betul. Gitu. Nah tapi sebenarnya kalau Anda lihat ini sebenarnya karena kurangnya sosialisasi, informasi atau kurangnya edukasi terkait hal ini, atau memang pura-pura nggak tahu aja sebenarnya. Kalau menurut Anda gimana sih? Ya jadi sepertinya ini sedikit unik dan rumit ya. Jadi unik dan rumit, oke. Kalau dibilang kurang sosialisasi, sebetulnya dari 2014 itu sudah banyak sosialisasi anti memelihara satwa liar dan sebagainya. Hanya saja mempertahankan ini loh, yang sulit ya, yang sudah dilarang kok muncul lagi, yang ini makanya saya bilang unik gitu. Apa relevansinya tiba-tiba ada artis ujuk-ujuk pelihara monyet jadi konten di YouTube terus menerus kemudian ditiru orang. Ini kan unik ya, tidak ada relevansinya karena memelihara satwa liar kan bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan dasar gitu. Kenapa gitu? Jadi memang diperlukan kesadaran ya. Jadi tidak sekedar pelarangan ya. Dengan harapannya kalau masyarakat itu sadar kalau monyet ekor panjang ini bukan peliharaan seperti kucing atau anjing gitu loh. Mereka punya peran di alam, mereka harus ada di alam. Kalau kita sayang dan mau melindungi, ya lindungi alamnya gitu. Kalau masyarakatnya paham, harapannya sih tidak perlu dilarang, juga orang bisa paham sendiri, tidak melakukan itu. Tapi yang repot kan kalau masyarakat tidak paham dan memiliki mental ikut-ikutan gitu. Jadi misalkan ada siapa pelihara monyet, oh ikutan pelihara, ada yang pelihara begini ikutan dan sebagainya. Kadang sudah lewat setahun, 2 tahun kok monyetnya bayi terus gitu. Oh ternyata sudah beberapa kali ganti monyet. Nah ini kan menjadi masalah juga. Jadi ada pembohongan dan pembodohan publik. Dan saya berharap publik pun bisa mulai sadar, mempelajari ya, mengedukasi diri sendiri, dan kalau kita tahu harusnya seperti apa, kita tidak akan melakukan hal-hal eksploitatif tersebut. Ya. Nah, tadi kalau balik lagi ke edukasi, Femke, sebenarnya kan informasi sering sekali diberikan, tapi apa yang mesti dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang monyet ekor panjang ini? Saya pikir kita udah cukup melakukan edukasi ya. Sampai kapan kita mau edukasi dan sosialisasi? Sekarang tinggal tindakan tegas untuk menghentikan penjualan monyet ekor panjang di pasar-pasar. Itu yang harus dilakukan segera. Oke. Tapi sejauh ini Anda melihat tindakan tegas itu artinya masih belum dilakukan atau seperti apa, Femke? Belum, sama sekali belum, karena mungkin belum menjadi prioritas. Banyak sekali ancaman terhadap satwa liar dan saat ini monyet selalu dianggap tidak penting di Indonesia. Dan itu yang sangat disayangkan karena mereka sesama-sama penting, dan sekarang kita lihat saja status mereka pun bisa menjadi endangered di tingkat internasional. Meskipun kita tahu bahwa kita sering dengar konflik antara monyet ekor panjang dan masyarakat itu sering sekali terjadi, bahkan akhirnya juga memanggil jalan untuk mencari jalan tengahnya, akhirnya tolong dibantu. Nah inikah Anda melihat apakah karena tadi kurangnya edukasi di sini, informasi, atau memang tadi kurang tegasnya kah terkait dengan pengawasan ataupun punishment terkait dengan hal ini? Ya, pertama kurang tegas karena selama perdagangan ini terjadi akan terus-menerus terjadi konflik seperti monyet nyerang warga, monyet yang bekas pemeliharaan nyerang warga. Ini terlalu sering terjadi. Kita sangat memperhatikan dan memprihatin sekali sama terutama anak-anak yang sering jadi korban. Sering itu orang pelihara monyet, akhirnya monyetnya nggak bisa dihandle, akhirnya monyetnya gigit anak tetangga sampai masuk rumah sakit. Kemarin petugas damkar di Madura, dia harus pegang monyet besar yang bekas pemeliharaan. Terlalu mudah warga bisa bilang, saya udah bosan memelihara, tolong diambil. Habis itu kenapa pemerintah langsung oke, kita ambil ya, kita amankan. Nggak bisa seperti itu dong. Pemiliknya harus tanggung jawab, dan juga larangan untuk yang masih terus masuk ke warga itu segera harus dilakukan, karena sampai kapan kita mau urus monyet bekas pemeliharaan orang yang orang beli karena dibilang mungkin kurang teredukasi. Yang teredukasi pun nggak peduli kok, kayak ada artis-artis yang seharusnya mereka sudah
ya udah cukup cerdas ya, bisa dapat banyak informasi dari news, berita, media sosial. Mereka harusnya udah mengerti bahwa monyet itu bukan satwa yang harus dipelihara, tapi malah mereka dengan bangga masih terus expose monyet sebagai satwa pemeliharaan yang lucu-lucu yang bisa dijadikan mainan. Itu sangat-sangat salah dan harus segera ada actionnya yang cukup serius untuk menghandle masalah ini. Femke pernah nggak ketemu langsung sama artis-artis ini dan apa tanggapan mereka terkait dengan hal ini? Ya, mereka selalu melindungi diri di belakang, oh ini boleh kok karena belum satwa yang dilindungi, atau ada yang bilang, oh ini saya malah selamatkan karena kan dijual di pasar. Kalau saya nggak beli, monyetnya mati, nanti kan kasihan. Kamu mau monyet ini tadinya mati di pasar? Seperti kita yang menjadi orang jahatnya karena kita bilang ya jangan beli di pasar dong. Ya kalau saya nggak beli, kemarin dia mati, jadi saya selamatkan. Ini kan sistemnya salah. Seharusnya tidak ada monyet di pasar. Dan memang kebanyakan orang beli di belakang rasanya kasihan. Kalau saya nggak beli, nanti dia mati di pasar. Ya, besoknya ada monyet bayi baru lagi. Terus begini. Kebanyakan orang khususnya di Bali ya, yang kita lihat juga turis-turis beli. Karena mereka nggak biasa melihat monyet menderita seperti ini. Kebanyakan turis datang ke pasar burung di pasar burung Satria di Denpasar, shock melihat bayi-bayi monyet. Kok ini kejam sekali gitu. Mereka beli, kasihan, saya selamatin monyet ini. Habis itu mereka taruh di Facebook. Saya bingung, saya mau pulang ke Rusia. Monyetnya mau diapain? Nah, kebanyakan kasus seperti ini. Mereka beli merasa kasihan. Jadi ada yang menyerang kita kembali ya, seperti artis-artis karena mereka merasa hebat dan penting dan mereka punya banyak follower dan banyak follower mereka jadinya fan club yang mendukung mereka. Tapi apakah itu etis yang mereka lakukan? Tidak, itu tidak etis. Tapi mereka bilang kalau bukan kita yang rawat, nanti nasib monyetnya bagaimana? Ya, nasib monyetnya ini perlu direhabilitasikan dan dibalikin ke alam jika memungkinkan. Tapi sekali lagi itu proses yang sangat rumit. Dan saya berharap ada satu hari di mana pusat kita bisa ditutup, ya, di mana kita sebagai LSM tidak dibutuhkan lagi, di mana fasilitas rehabilitasi sudah tidak dibutuhkan lagi karena sudah tidak ada monyet yang diperdagangkan. Itu harapan kita. Ya. Green Talk akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Salah, bahkan juga kalau menurut Anda Reza tadi ya terkait dengan mungkin regulasi mengenai eksploitasi hewan ini yang mungkin berstatus sama. Anda melihat apakah memang belum memadaikah sehingga tadi masih kita temuin juga orang-orang yang dengan persepsi yang salah, yang dengan alasan ingin melindungi tapi nyatanya mereka malah menyakiti sebenarnya. Iya, jadi mungkin memang kembali lagi dari sistem ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu itu kita harus pahami dasarnya. Yang saya lihat ini kebanyakan orang niatnya baik, tapi karena tidak paham dasarnya, jadi tindakannya keliru. Gitu. Yang kita perlu lakukan itu adalah kita belajar dari awal. Gitu. Jangan ujuk-ujuk beli monyet dengan dalihnya menyelamatkan, karena membeli itu bukan menyelamatkan. Kalau menyelamatkan itu kan diselamatkan, dipindahkan ke pusat rehabilitasi, direhabilitasi, kemudian dilepas liarkan. Jadi tidak bisa kalau orang itu mencatut istilah menyelamatkan, tapi yang mereka lakukan adalah membeli. Ya. Jadi buying is not rescuing. Itu berbeda. Semakin Anda membeli, ya pedagang itu akan semakin memburu, semakin laris, dia akan cari lagi ke membeli. Caranya tidak seperti itu. Dan sama halnya juga dengan satwa liar lain ya. Sayangnya memang belum
belum ada penutupan pasar hewan, pasar satwa yang menjual satwa liar, tapi dengan kita mendukung hal-hal tersebut itu juga bisa mengganggu. Seperti pertanyaan tadi, kenapa bisa sampai ada monyet-monyet yang menjadi hama masuk ke perkebunan? Ya bisa jadi mungkin di suatu hutan, ya di suatu alam itu alamnya sudah tidak seimbang. Kenapa? Karena mungkin terjadi perburuan ular, misalkan perburuan elang untuk dijadikan diperdagangkan gitu ya. Dengan tidak adanya ular, dengan tidak adanya elang, menandakan tidak ada yang memangsa si monyet ekor panjang. Jadi populasinya menjadi tidak seimbang. Bisa jadi di hutan tersebut daya dukungnya sudah tidak sesuai lagi, akhirnya monyetnya keluar dari hutan, mengganggu masyarakat. Mengganggu masyarakat, dianggap hama, ditembakin, dibunuh. Jadi memang kita harus balik lagi ke sistem. Saya tekankan lagi bahwa memelihara satwa liar itu bukan kebutuhan primer. Untuk apa sebetulnya Anda memelihara satwa liar? Apalagi di zaman pandemi gitu ya, kita tahu COVID itu disebabkan oleh zoonosis ya, jadi penyakit yang dikeluarkan oleh satwa liar. Kenapa kita masih ngotot pelihara satwa liar gitu? Mau reptil kah, mau burung, atau segala macam, monyet kah? Ini dari mana gitu sumbernya? Apa yang melandasi? Gitu. Jangan sampai ada niatan-niatan komersil, tapi menggunakan istilah-istilah konservasi, mengamatkan lah, apalah, yang sebetulnya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Jadi yang saya tekankan kepada masyarakat itu harus aware ya, karena seperti yang PMK sampaikan sudah 20 tahun isu ini tuh. Dan sekarang di era sosial media, internet dan segala macam, Anda bisa cari di internet bagaimana persepsinya ya. Di negara Italia itu sekarang sudah melarang perdagangan satwa liar. Kenapa? Karena mereka adalah negara pertama yang terdampak COVID. Nah, kenapa kita masih membuka pasar hewan yang jualan satwa liar segala macam? Itu kan sarang penyakit gitu. Betul. Dan kita beli, kita pertontonkan di sosial media. Ini kan tidak ada relevansinya. Jadi tolong sebagai masyarakat juga harus cerdas. Sudah banyak sekali sumber-sumber informasi, ya tolong didengarkan. Apalagi bila orang-orang itu memang kompeten gitu ya. Jangan kita jadikan bukannya saya ingin menghina atau apa ya, tapi setiap ilmu itu kan ada ahlinya. Jadi jangan kita menggunakan yang bukan ahli sebagai tujuan acuan ilmu gitu ya. Misalkan artis yang tidak memiliki kompetensi konservasi, kenapa kita mendengarkan mereka dan kita memusuhi praktisi konservasi sesungguhnya? Tapi kalau ada masalah, praktisi konservasi yang dipanggil untuk menolong gitu kan. Yeah. Saya rasa seperti itu ya, perlu ada perubahan mindset dari masyarakat juga dan sistem. Oke, mungkin terakhir Mas Reza, sekaligus closing statement dari Anda. Bila ini memang menjadi sebuah lampu merah bagi populasi monyet ekor panjang, apa yang harus mungkin yang harus kita lakukan sesegera mungkin? Strategi apa, upaya apa lagi yang harus dilakukan baik itu pemerintah dan juga masyarakatnya untuk menyelamatkan populasi monyet ekor panjang ini? Ya, jadi yang paling pertama dan paling utama kita harus menghentikan sumber satwa liar dapat diperoleh ya. Jadi pasar burung, pasar satwa itu harus ditutup. Ya, jadi jangan kemudian nanti dikata, oh ini menutup rezeki orang, enggak gitu ya. Kalau yang salah ya salah aja gitu loh. Orang bisa cari rezeki dengan cara lain, tidak dengan cara-cara seperti ini. Karena selama pasar burung, pasar satwa itu masih ada, orang pasti akan beli. Kemudian edukasi, sosialisasi secara gamblang dengan cara yang mudah di sosial media gitu, dari mungkin instansi pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian diterapkan, diterjemahkan ke lapangan. Mungkin bisa bekerja sama dengan lintas sektoral atau lintas kementerian. Saran saya juga mungkin ya, ada salah satu bentuk regulasi kepada, mohon maaf, stasiun TV. Karena saya masih sering melihat artis-artis atau orang-orang membawa monyet segala macam masuk TV dan dijadikan berita. Ini kan bukan berita gitu. Ini tidak pantas, tidak layak dijadikan berita. Ini adalah suatu kesalahan, kegagalpahaman. Kenapa malah dinormalisasikan? Jadi saya rasa semua orang itu harus berpartisipasi, termasuk masyarakatnya. Masyarakat kalau misalkan melihat di sosial media ada konten orang pelihara bayi monyet, jangan ditonton. Karena semakin kita nonton, itu akan semakin terkenal dan orang akan semakin meniru. Mungkin kesannya pasif, tapi itu sangat berarti ya. Jangan ditonton, dan kalau lebih aktif lagi, Anda report ya. Jadi supaya bisa di take down. Jadi kita jangan normalisasi, jangan dibiarkan, jangan kita diam, jangan berpikir oh saya bukan orang lingkungan, saya bukan orang biologi, saya bukan siapa-siapa, bukan urusan saya. Enggak, karena kalau misalkan terjadi sesuatu, kita semua yang menjadi
terdampak gitu ya. Betul. Jadi semua orang termasuk masyarakat juga harus aktif. Betul. Jangan mendukung eksploitatif tersebut, walaupun hanya sekedar melihat di sosial media. Menonton saja sudah masuk salah satunya sebenarnya, mendukung. Betul. Berarti ya. Mendukung, Oke, ya. Oke, Femke. Jadi kalau dari Anda sendiri mungkin apa yang perlu kita lakukan? Kalau tadi Mas Reza ini bukan peran 1-2 pihak saja, tapi sebenarnya seluruhnya, karena ini akan berdampak juga untuk semua yang ada. Jadi apa yang memang harus kita lakukan di sini untuk melindungi satwa yang punya peran penting dalam ekosistem ini? Ya, saya setuju dengan Mas Reza ya. Kita secara pasif juga menjadi salah kalau kita nonton video, kita nonton konten dengan monyet yang diupload, kita memberi likes ke artis-artis yang sebenarnya nggak jelas maksud dan tujuan mereka apa dengan pemeliharaan monyet. Jadi kita harus semua bersuara dan semua bergerak. Jangan hanya LSM atau pemerintah yang harus mengurus hal ini, enggak. Semuanya harus melakukan sesuatu dengan benar, tidak menormalisasi hal seperti ini, karena ya itu dampak cukup besar untuk kita semua. Jadi kita harus bersuara, jangan pemelihara satwa liar, jangan menonton topeng monyet. Kita laporkan jika kita melihat penderitaan yang terjadi, penjualan yang terjadi. Kita selalu harus proaktif melaporkan, report account-nya, dan juga lapor terhadap otoritas yang berwenang. Oke, baik. Femke dan Reza, tentunya terima kasih atas diskusi di Green Talk kali ini. Kita harapkan bahwa kesadaran untuk melindungi satwa liar seperti monyet ekor panjang kian tumbuh dan kita bisa menjaga keberadaan mereka di alam bebas ini. Pemirsa, jaga bumi, selamatkan masa depan. Saya Eliza Hasan pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.